Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas 4 kita belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya, dan melakukan pembulatan serta penaksirannya. Oke. Untuk yang pecahan biasa itu dibagi menjadi dua, yaitu pecahan biasa murni dan pecahan tidak murni. Pecahan biasa murni itu diciri-cirikan dengan bahwa penyebutnya lebih besar dari pembilangnya. Ingat bahwa yang bawah itu adalah penyebut, yang atas disebut dengan pembilang. Selalu ingat ya. Nah, jadi yang murni itu pecahan yang bawahnya penyebutnya itu lebih besar dari yang pembilang. Lebih besar dari pembilang. Jadi contoh itu adalah untuk pecahan biasa yang murni. Pecahan yang tidak murni gimana? Ialah kebalikannya. Contoh 3/2, 5/3, 6/4. Kenapa tidak murni? Dikarenakan penyebutnya lebih kecil dari yang pembilang. Penyebutnya lebih kecil dari pembilang. Yang penyebut lebih kecil dari pembilang, maka disebut dengan pecahan yang tidak murni. Nah, pecahan tidak murni ini kita bisa ubah jadi pecahan campuran. Pecahan campuran itu apa? Pecahan campuran itu gabungan dari suatu bilangan ditambah dengan pecahan biasa. Nah, jadi kalau pecahan biasa itu cuman gini aja bentuknya. Nah, kalau pecahan campuran itu ada bilangan di depannya, terus di sebelahnya ada pecahan seperti ini ya. Nah, contoh kita ubah nih 3/2 pecahan biasa jadi pecahan campuran. 3/2 menjadi pecahan campuran. 3/2 itu kan artinya adalah 3 dibagi 2. Maka kita bagikan dulu dengan cara pembagian bersusun ke bawah. Nah, 3 dibagi 2 berapa? Yang mendekati 3 adalah 2 dikali 1 kan? 2 dikali 1 sama dengan 2. Kalau 2 kali 2 kan sama dengan 4. Ya, nilainya lebih besar kan yang ini. Kita pilih adalah yang nilainya lebih kecil dari 3 dan mendekati 3, yaitu 2. Maka 3 dibagi 2 adalah sama dengan 1. 1 kali 2 adalah 2 dan sisanya 1, ya kan? Bener kan? Sisanya 1. Maka hasilnya adalah 3/2 sama dengan 1 ini. Hasilnya 1 pernya 2, yang atas ini adalah sisanya 1. Itu yang kebalik ya, sisanya ini adalah bilangan hasilnya pembagi ini ada di yang sebelum pecahannya, yang bilangan sendirian ini, dan yang pecahannya adalah sisa dan pembagi ini. Jadi 1/2. Jadi pecahan biasanya dari 3/2 menjadi pecahan campurannya adalah 1/2. Seperti itu ya. Untuk yang pembulatan itu misalkan 2/3, kita bisa menggunakan cara garis bilangan. Nah, kita buat garis bilangan ya untuk pembulatan pecahan itu dengan dibuat dari 0 dulu. 0. Karena ini penyebutnya adalah 3, maka setelah 0 kita buat dari 1. 1/3. Sudah 1/3, maka 2/3. Setelah itu 3/3. 3/3 itu adalah sama dengan 1. Nah, dari sini kita lihat 2/3 itu lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1. 2/3 itu adalah lebih dekat ke, coba ke 0 berapa langkah? 1, 2 langkah ya. 2/3 ke 1, cuma 1 langkah. Maka 2/3 ini dibulatkan ke nilai yang terdekat, yaitu adalah 1. Berarti 2/3 ini adalah hasil pembulatannya sama dengan 1. Seperti itu. Coba yang contoh kedua, kita buat garis bilangannya.
mulai dari 0. Karena penyebutnya adalah 7, maka kita mulai di sini adalah dari 1/7 dengan penyebutnya 7, karena yang diminta adalah penyebutnya 7. Setelah 1/7 maka ada 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7. 7/7 sama dengan 1. Kita lihat di sini 4/7 kan? 4/7 ini lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1? Kita lihat langkahnya. Langkahnya kalau ke 0 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. 4/7 ke 1 ada berapa langkah? 1, 2, 3. Ada 3 langkah. Siapa yang lebih mendekati? Yang lebih mendekati adalah ke 1, karena hanya 3 langkah, sedangkan kalau ke 0 langkahnya ada 4, maka 4/7 hasil pembulatannya adalah 1. Oke, selanjutnya bagaimana kalau untuk yang pecahan campuran? Ingat, 1/3/5 adalah bentuk dari pecahan campuran, artinya 1/3/5 itu adalah 1 ditambah 3/5. Kita hanya cari pembulatan untuk yang pecahannya saja. 1 kan ini. Nah, ditambah 3/5. Kita gambar garis bilangannya lagi. Mulai dari 0. Lihat penyebutnya. Penyebutnya adalah 5. Berarti dimulai dari 1/5. 2/5. 3/5. 4/5. 5/5. 5/5 adalah sama dengan 1. Sekarang kita lihat 3/5 kan? 3/5 ada di sini. 3/5 ini lebih dekat ke 0 atau lebih dekat ke 1? Maka kita lihat langkahnya. Kalau ke 0 ada berapa langkah? 1, 2, 3. 3 langkah. 3/5 ke 1 ada berapa langkah? 1, 2. Ternyata hanya 2 langkah. Maka pembulatan 3/5 adalah 0 atau 1, yaitu 1, karena hanya membutuhkan 2 langkah. Sedangkan kalau ke 0 ada 3 langkah. Jadi 3/5 pembulatannya adalah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 1. 3/5 pembulatannya adalah 2. Seperti itu ya. Untuk penaksiran juga sama. Oke. Itu saja dari Ustazah, semoga kalian dapat mengerti dan terus diulang-ulang, jangan hanya 1 kali belajar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.